Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Namnarti dengan NIM 24650006 dari kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah pemrograman visual net dengan dosen pengampu Bapak Eri Musyar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Nah, yang dimana tugasnya itu membuat aplikasi hitung gaji karyawan. Baiklah, langsung saja kita mulai programnya. Pertama itu kita buat cari pitch toolbox-nya. Mana pitch toolbox? Nah, kita tambahkan foto di sini. Sini kita tambahkan foto. Sini terus car search. Nah, terus kita import. Nah, setelah kita klik OK, kita ke background ini, terus kita pilih stretch. Nah, lalu kita menggunakan label. Sini kita tulis aplikasi hitung gaji karyawan Unisayan. Nah, kita perbesar dulu fontnya. Saya di sini menggunakan font style bold, lalu ukurannya 18 kali ya, 18. Nah, setelah itu kita menggunakan group box, 3 group box. Di sini kita menggunakan 3 group box. Mana group box? Nah, lalu kita menggunakan label di sini. Label, kemudian text box. Labelnya ada 1, 2, 3, 5. Gunakan 5 label. Kita copy saja text box-nya. Sini juga. Kemudian ini kita ubah namanya. Menjadi NPP garis nip. Kemudian ini kita ganti, label 3-nya kita ganti dengan nama. Kemudian label 4-nya jabatan. Kemudian label 5-nya ini kita ganti dengan tanggal lahir. Kemudian label 6-nya tempat lahir. Nah, setelah itu kita di sini menambahkan lagi text box buat tempat lahir. Nah, untuk jabatan dia menggunakan combo box. Nah, ini combo box. Untuk tanggal lahir dia menggunakan date time pitch car. Nah, oke. Di sini kita setting dulu jabatannya, edit items, kemudian kita lihat dulu jabatannya di sini. Nah, yang pertama ada tata usaha. Saya percepat saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengetik ada jabatannya, ada tata usaha, set prodi, kaprodi, kadek, dekan, warek, dan juga rektor. Nah, setelah itu kita pilih oke. Nah, setelah itu kita di sini namai group box-nya, kita namai dengan data personal. Nah, lalu kita menggunakan lagi group box.
gunakan label lagi. Kita tinggal salin-salin saja labelnya. 1, 2, 3, 6, 4. Nah, kalau saya seperti ini, kita tinggal tambahkan text box lagi di sebelahnya. Sini kita tinggal tambahkan text box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar, saya percepat saja ya teman-teman. Ini tinggal disalin saja. Nah, setelah kita mengisi semuanya, kita akan mengisi labelnya. Di sini kita isi dengan gaji pokok. Gaji pokok. Lalu label 8-nya. Di sini bulan. Lalu label 9-nya. Hari. Lalu label 10-nya kita ganti dengan sakit. Sakit. Kemudian label 11-nya di sini tanpa keterangan. Kemudian label 12-nya izin. Sebentar di sini. Kemudian label 13-nya kita isi dengan tunjangan. Kemudian label 14-nya kita ganti dengan potongan. Kemudian setelah itu label 15-nya kita ganti dengan pajak, dan juga label 16-nya kita ganti dengan gaji bersih. Kemudian kita tambahkan lagi group box satu lagi. Nah, ini. Nah, saya sudah merapikan. Terus di sini kita hapus saja namanya group box-nya. Kemudian kita menambahkan bottom. Ya, kita menambahkan bottom di sini. Nah, di sini saya sudah merapikannya, di mana bottom 1 saya namai dengan tambah data. Kemudian bottom 2 itu gaji, kemudian bottom 3 hapus, dan bottom 4 keluar. Nah, setelah itu ini bulannya masih kosong, kita ganti dengan combo box. Nah, kita paskan saja. Lalu di sini kita isi dengan nama bulan. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, Februari, Maret, April, Mei. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal kasih warna saja di group box-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan data grid view buat menginput hitungan gaji. Sebentar. Nah, wait. Nah, di sini saya sudah merapikannya. Nah, setelah kita mendeklarasikan, kita membuat text box-nya ini agar tidak aktif. Text box 2. Dimana bottom 1 ini bottom tambah. Nah, karena tadi kita mengisi text box-nya false, maka di bottom satunya kita mengisi text box-nya true. Kita text box 1 titik nambah true.
Nah, kita ulang saja, kita copy supaya cepat. Dua, ini tekan tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu combo boxnya juga. Data gridnya juga. Lihat time. Tuh. Nah, setelah itu kita membuat pada saat programnya di running akan bottom tambah ini akan terubah menjadi batal. Aduh. Nah, kemudian else-nya button 1 titik text sama dengan batal. Kemudian buttonnya sama dengan true. Kenapa true? Karena booleannya adalah false. Nah, kalau booleannya false, maka button yang di sini itu true. Nah, button 2-nya kita copy saja biar cepat. Nah, di sini pada bagian ini jika text box-nya tidak diisi dengan benar, maka message box-nya akan terinput silakan diisi dengan benar, peringatan dia menggunakan message box button OK dan juga message box icon warning. Nah, jika diisi dengan benar, maka program akan lanjut ke else. Dengan message box show data lengkap, lanjut hitung gaji untuk nama, info. Gunakan box button OK dan juga box icon information. Kemudian di sini programnya menggunakan select case combo box.text, di mana select case-nya ini terinput semua jabatan pegawai, yang dimana ada tata usaha, sekprodi, kaprodi, wadek, dekan, warek, dan juga rektor. Nah, tiap-tiap jabatan ini memiliki gaji masing-masing, yang dimana tata usaha dia gajinya 1.500.000, yang dimana gajinya ini ditempatkan di text box 4 ya teman-teman, text box 4. Nah, untuk mencari pajaknya dikalikan gajinya dikali hasil. Nah, untuk mencari pajaknya maka gajinya dikali dengan jumlah pajaknya, yaitu 2%. Di sini dia pajaknya 2%. Untuk sekretaris prodi juga seperti itu. Ya, gajinya di sini dia 2 juta. Pajaknya dia dikali dengan 25%. 2,5. Kemudian kaprodi dia gajinya 2.500.000, kemudian pajaknya 3%. Kemudian wadek dia gajinya 3 juta, pajaknya 3,5%. Kemudian dekan dia 3.500.000, pajaknya 4%. Kemudian warek dia gajinya 4 juta, pajaknya 4,5%. Kemudian rektor dia pajak
Kemudian rektor gajinya 4.500.000 dan pajaknya 5%. Nah, setelah itu semua pajaknya akan dimasukkan di tax box 10, yang dimana tax box 10 itu ada tax box 10 itu adalah pajak. Nah, setelah itu akan dimasukkan di tax box 10 hasilnya. Kemudian untuk mencari tunjangan potongan gaji bersih dan juga gaji pokok akan dijumlahkan. Nah, untuk potongannya dia dikalikan sakitnya dikali dengan 20.000, kemudian ditambah izin dikali dengan 5.000, kemudian alpanya dikali dengan 30.000. Nah, setelah itu dijumlahkan keseluruhannya, sakitnya dikali dengan 20 plus izin dikali dengan 5.000 plus alpa dikali dengan 30.000. Nah, untuk tunjangannya dia kehadirannya dikali dengan 50.000 dikurang total potongan. Kemudian untuk gaji bersihnya. Nah, untuk mencari gaji bersihnya ini, gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Nah, setelah itu program akan masuk ke data grid. Nah, di sini kita ketik dulu untuk kita ketik manual saja untuk tabel data grid-nya, teman-teman. Di sini dia data grid view-nya dia menggunakan kode program yang dimana terdiri dari nomor, nama, jabatan, NIP atau NPP, kemudian tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kemudian gaji pokok, potongan, dan juga gaji bersih. Nah, setelah itu kita buat bottom hapus. Nah, setelah itu kita membuat combo box 2-nya. Nah, ini kita isi dengan bulan menggunakan Sweetcast. Ini kita isi dengan nama bulan menggunakan Selectcast. Tinggal salin-salin saja biar cepat. Nah, ini kita ganti dengan Februari. Kemudian ini kita ganti dengan 24 karena hari kerjanya selama 24 hari. Kemudian ini kita ganti dengan Maret. Ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November,
Nah, di sini saya sudah merapikannya. Teman-teman bisa lihat di mana di sini select case-nya. Case pertamanya itu ada Januari, jumlah harinya 27, Februari jumlah harinya 24, Maret jumlah harinya 27, April 26, Mei 27, Juni 26, Juli 27, Agustus 27, September 27, September 26, Oktober 27, November 26, dan Desember 27. Nah, jika kita memencet combo box 2, jika kita mencet combo box 2 bulan, maka akan muncul nama-nama bulan yang akan ikut terinput juga. Nah, jika kita memencet combo box bulan ini, maka akan muncul secara manual harinya. Kemudian kita buat untuk bottom hapusnya. Nah, untuk bottom hapusnya dia text box 1 titik clear. Nah, kita tinggal salin saja untuk bottom-bottom lainnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kedua combo boxnya. Ya, saja. Nah, jika kita memencet bottom 3, bottom hapus, maka semua text box yang ada di program akan terhapus. Setelah itu kita membuat bottom 4-nya. Nah, setelah itu kita membuat bottom 4-nya, bottom keluar. Nah, kita memakai application exit. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hasil programnya, kodenya. Ini adalah hasil kodenya. Nah, kemudian kita running programnya. Nah, ini adalah hasil codingannya, teman-teman. Perbesar. Nah, ini tampilan awalnya dia belum bisa kita pencet apa-apa karena programnya masih false, belum bisa dipencet kecuali kita memencet bottom tambah. Nah, kalau kita memencet bottom tambah, semua text box-nya akan aktif. Tadi tidak aktif, sekarang aktif. Nah, lalu kita isi NTP-nya, kita isi sembarang saja. Kemudian namanya sembarang juga. 1. Nah, lalu kalau kita sudah isi semuanya, maka kita klik bottom hitung gaji. Nah, maka akan terinput message box data lengkap lanjut hitung gaji untuk To Dutch. Ini ada To Dutch namanya. Setelah itu kita oke. Nah, maka akan tampil di data grid view. Nah, jika kita hapus semua yang ada di text box, semua yang kita input tadi akan terhapus. Nah, jika kita memencet hitung gaji, maka akan muncul message box, silakan diisi dengan benar. Nah, setelah itu kita akan klik keluar bottom 4. Nah, kalau kita keluar, maka akan keluar dari program. Nah, kira-kira begitu langkah-langkah membuat aplikasi hitung gaji karyawan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.